Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya Mbak, kita ke TWK 2. Kemarin kan kita sudah bahas di TWK 1. Satunya lagi juga sudah yang sila-sila itu, terus yang soal HOTS panjang-panjang kemarin sila satunya itu juga sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita masih membahas soal HOTS. Di sini ya, kita lanjutkan dengan TWK 2. Ciri soal HOTS itu soalnya panjang-panjang dan kita tuh diharuskan untuk memahami dengan waktu yang kurang dari 1 menit. Nah, itu yang menjadi kesulitan kita ya. TWK itu selalu menjadi momok karena harus memahami materi dan harus membaca dengan cepat karena bacaannya tuh banyak. Kalau TKP itu kan kita tinggal memahami kasusnya, terus habis itu kita milih kan. Kalau TWK kita nggak cukup seperti itu, jadi kita tuh harus tahu materinya gitu ya, materinya tuh apa sih. Nah ini kan ada beberapa trik kan yang bisa kita gunakan. Jadi kalau soalnya itu panjang, jenengan langsung membaca itu soalnya, langsung aja ke bawahnya. Jadi yang atasnya itu dihiraukan. Ini pun berlaku untuk tiu wacana. Jadi kalau ada tiu wacana, soalnya kan panjang tuh. Jenengan langsung mencari soalnya. Jadi nggak perlu kita baca yang depannya gitu ya. Oke, kita mulai dengan soal yang nomor 1. Yang ditanyakan adalah ini keluar Pancasila. Pancasila adalah ideologi dan salah satu sarana pemersatu bangsa dan negara. Dengan alasan, nah ini kan berarti kita nggak perlu membaca atasnya. Karena kita kan sudah paham nih soalnya. Jadi Pancasila itu kita jadikan sebagai ideologi yang dimana ideologi itu dapat mempersatukan bangsa dan negara. Alasannya apa? Ya berarti kita tinggal cari alasan Pancasila dijadikan sebagai pemersatu bangsa gitu. Oke, kira-kira jawabannya adalah A bisa nggak ditetapkan oleh pendiri bangsa yang merupakan representasi rakyat Indonesia. Iya benar sih, Pancasila itu memang ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Tapi kan yang ini yang ditanyakan adalah kenapa Pancasila itu dijadikan sebagai sarana pemersatu gitu kan. Kalau A itu kan merupakan Pancasila sendiri yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa sebagai representasi atau kehidupan rakyat Indonesia sendiri. Jadi kalau yang A ini kita kurang ya, kurang sebagai kesepakatan atau perjanjian lunas yang menaungi kebinekaan. Nah, ini kan ada unsur pemersatu toh. Ini sorry, tipe ya, kurang M ya. Ini kan pemersatu nih. Kalau pemersatu, pasti kan ada perbedaan kan di antara rakyat Indonesia, makanya dibutuhkan sesuatu untuk menyatukan bangsa dan negara Indonesia. Orang-orang Indonesia harus disatukan karena mereka itu berbeda. Nah, ini bisa kita ambil yang kebinekaannya. Oke, sementara kan jawabannya mungkin bisa jadikan B. Terus yang C disepakati setelah perdebatan dalam sidang BPUPKI dan disahkan pada sidang PPKI. Nah ini kan kita balik lagi ke yang A nih, yaitu hakikat dari Pancasila. Sebenarnya itu Pancasila apa sih gitu ini ya. Pancasila adalah hasil kesepakatan dalam persidangan BPUPKI yang disahkan PPKI. Nah ini kan kalau disuruh ditanyakan alasannya apa, kayaknya kurang greget ya. Mampu menyesuaikan diri dengan masa pemerdekaan dan era pembangunan. Nah, ini juga kan seperti kayak iya bener sih D itu, tapi kan nggak sesuai dengan soalnya. Jadi jenengan itu nanti kalau mengerjakan soal itu apa yang soal mau, bukan apa yang kita mau. Jadi ketika mengerjakan itu kita harus tenang, terus habis itu kita nggak boleh serakah ketika mengerjakan soal.
Kita tenang, kemudian kita pahami soal itu maunya kemana sih, bukan apa yang kita mau. Oh A kok bener ya, C bener. Itu kan yang kita mau, yang kita ketahui. Tapi kan di sini balik lagi ke pertanyaannya adalah persatuan kan yang ditanyakan gitu. Digali oleh Bung Karno dari sejarah perkembangan. Nah, ini kan Pancasila lagi hampir sama. Jadi yang A, C, D sama E ini kan dia punya pola yang sama yaitu tentang Pancasila. Tapi lagi-lagi di sini bukan Pancasila yang ditanyakan, tapi kenapa Pancasila itu jadi pemersatu gitu ya? Jawabannya adalah B. Jadi kita lebih berat ke kebinekaan. Karena beragam, makanya kita tuh harus punya alat untuk menyatukan keberagaman itu. Gitu ya, Mbak. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Nomor 1 ini materi Pancasila ya. Nomor 2 yang ditanyakan adalah sila. Ayo, monggo. Pernyataan di atas merupakan bentuk pelanggaran dan pengamalan Pancasila sila keberapa? Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu sila keberapa? Monggo boleh. Mau membuka yang ringkasan materi yang pernah Mbak Ida kirimkan dulu? Boleh. Oke, coba 1 menit ya. 1 menit kecepatan nggak? 2 bukan, Bu. 2 karena Melanggar hak asasi manusia. iya, betul. Melanggar hak asasi manusia. Dari nomor 1 ini harusnya kita sudah ngeh gitu ya. Oh iya gitu kan. Ini perbudakan. Nah, itu kan perbudakan anak di bawah umur lagi. Kan berarti melanggar hak asasi manusia. Kalau hak asasi manusia berarti sila kedua. Oke, berarti kita sementara sila kedua nih. Kita buktikan dengan yang lain gitu kan. Dapat jaminan dan perlindungan hukum yang sama. 2 ya. Jadi kita tuh harkat dan martabat derajat hidupnya itu disamakan. Jadi kita sebagai manusia itu punya derajat yang sama. Jadi nggak bisa dibedakan. Kesempatan mendapatkan kehidupan yang layak sama kan dengan yang nomor 2-nya ini. Terus mengakui persamaan hak setiap warga. Nah ini jadi kita mengakui setiap orang itu haknya sama. Kemudian saling mencintai sesama manusia. Ya, ini juga 2, benar ya. Konsisten sila kedua. Oke, kita lanjut ke yang, kepotong ya, maaf ya, nomor 3. Di sini yang ditanyakan adalah, langsung bawahnya ya. Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan wewenang dan tanggung jawab dari, kalau kita menggunakan studi kasus yang lebih dalam, itu kita bisa membuka pasal 30. Pasal 30 kan pertahanan dan keamanan. Yang namanya pertahanan keamanan itu adalah ini, semesta, rakyat semesta. Nih ya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta namanya Sishankamrata. Kalau di dalam pasal 30 ya, di ringkasan materi yang pernah Mbak Ida berikan, pasal 30 itu yang ayat 2-nya ada Sishankamrata atau sistem pertahanan rakyat semesta. Nah, ini ada regulasinya, Mbak. Regulasinya adalah TNI, ini kan ayat 1, ini ayat 2. Ayat 3-nya TNI, terus ayat 4-nya Polri. Nah, ini ya. Jadi TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Kemudian rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, ini namanya adalah
pemerintahan Kamrata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Tapi ternyata yang ditanyakan bukan itu, yang ditanyakan adalah siapakah yang mengelola sistem pertahanan keamanan ini. Jadi ini ya, siapakah yang mengelola dan siapakah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara? Jawabannya adalah presiden, karena presiden itu memegang jabatan tertinggi angkatan bersenjata di Indonesia. Jadi yang paling atas ya presiden gitu. Jadi yang mengelola adalah presiden ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Oke, ini ya. Soalnya fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena, nah di sini ya ada nasionalisme yang ditanyakan. Kenapa kok para generasi muda itu mengalami kepudaran jiwa nasionalisme? Karena apa? Nah, kita cari ya di A, B, C, D, E. Apa Mbak menemukan jawabannya? Jawabannya adalah B bukan, Bu. B, karena kita kurang inspirasi mungkin ya. Ini tuh yang B. Iya. Kurangnya sosok heroisme di kalangan pemuda akibat dari pengaruh globalisasi. Jadi sebenarnya itu kenapa kok fenomena generasi muda nih, jenengan-jenengan, dan saya juga, saya ini masih muda, muda ya, muda 10 tahun yang lalu gitu. Ini karena yang paling utama adalah globalisasi. Nah, jadi kita tergerus arus nilai-nilai globalisasi, akhirnya nasionalisme itu kita apa sih gitu ya, malah kita kadang nggak tahu apa itu arti nasionalisme kan, saking tergerusnya, apalagi dengan perkembangan teknologi. Nah, oke, benar, nomor 8 ya, karena kita lebih ke globalisasinya. Oke. Nomor 5, waduh nomor 5 agak panjang dikit. Nomor 5 yang ditanyakan adalah membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Yang mengandung makna bahwa Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia sendiri itu kan artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi meskipun kita itu rakyat Indonesia beda agama, beda ras, beda suku, tapi kita itu tetap satu Indonesia. Jadi masih ingat nggak kalau istilah Bhinneka Tunggal Ika itu ada di dalam kitab mana? Sutra Soma. Iya, betul. Kalau Pancasila? Apa kemarin? Lupa, Bu. Ayo, kemarin apa? Pancasila ada di dalam Negara Kertagama. Iya, betul. Negara Kertagama. Oke, nah ini kita tinggal cari ya di bawah sini. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah kan berarti kan keberagaman kan. Kalau
ada kata Bhinneka Tunggal Ika, kita harus langsung memberikan kesimpulan bahwa keberagaman. Oke, silakan dicari yang ada keberagaman dan perbedaan-perbedaan. Jawabannya adalah C, Bu. iya, betul, C. Karena ada tadi ya, karena kalau Bhinneka Tunggal Ika kan kita langsung perbedaan atau keberagaman. Ini ada membeda-bedakan apa? Yaitu suku, agama, ras, dan adat istiadat. Oke, lanjut ya. Waduh, panjang banget nih. Nanti kalau sudah baru kita turun ke bawah ya. Langsung kita baca soalnya karena terlalu panjang. Nah, berikut yang bukan merupakan ancaman militer adalah, nah ini kan berarti kita sudah paham nih, karena yang ditanyakan adalah ancaman militer. Jadi kita nggak perlu membaca yang atas ini dah. Pokoknya kita tinggal cari yang berhubungan dengan militer. Oh iya, jangan lupa ternyata di tengah-tengah diselipkan ranjau. Kita kadang terlalu cepat-cepat membaca, kita nggak tahu ternyata kita lagi dikasih ranjau di tengah-tengah. Bukan. Yang bukan, yang tidak, itu ada di tengah-tengah. Kalau kecuali itu jelas dia pasti ada di belakang, jadi kita tuh ngeh. Tapi kalau bukan, yang tidak, itu ada di tengah. Jadi harus hati-hati. Nah, di sini berarti yang bukan dalam bidang militer, gitu ya. Nah, di sini yang A. Yang A ada militernya, jelas bukan, karena yang dimintakan militer, bukan militer gitu kan. Ini pakai merah aja ya, biar nggak bingung. Ini salah. Ada militernya berarti bukan, karena kan yang diminta bukan militer. Terus ada lagi yang B, militer. Ya udah, berarti eliminasi. Perlombaan bersenjata. Oke, bersenjata itu kan ya arti dari militer kan, sama kan bersenjata gitu. Spionase aksi mata-mata, agen rahasia, itu kan militer kan. Ya sudah, berarti A, B, C, D. Kita eliminasi. Pasti jawabannya adalah E gitu. Gaya hidup, kalau gaya hidup kan lebih ke sosial ya, sosial budaya, apalagi ke barat-baratan. Nah itu berarti bukan dalam bidang militer gitu. Oke, ini termasuk ancaman globalisasi ya. Lanjut, nomor 7, berikut bukan. Nah ini ya hati-hati, ada ranjau lagi. Berikut bukan faktor penghambat dalam integritas nasional. Nah, jadi Bu Ida ulang lagi, istilah integritas nasional itu bisa kita artikan sebagai persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan nasional sama aja ya. Jadi integritas, integrasi itu bisa kita artikan persatuan. Nah, di sini yang ditanyakan yang bukan faktor penghambat. Kalau faktor penghambat kan berarti negatif kan, karena menghambat. Terus habis itu lawan katanya bukan, berarti yang positif. Oke, tinggal kita cari saja yang positif gitu kan. Yang A, rela berkorban. Wah, ini pasti positif nih. Tapi kita nggak bisa ya menyimpulkan langsung, oh udah rasa rela berkorban. Kita harus dengan full membaca opsinya. Tapi harus cepat juga ya, nggak usah lama-lama karena waktu kita kan hanya 1 menit. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah ini ya, sebagai dibuktikan oleh pahlawan yang gugur demi, nah ini bisa jadi kan, karena kita nyarinya yang positif. Nah, berarti kan kalau sudah ketemu jawabannya A, itu berani nggak kalau kita nggak usah baca B, C, D, E? Ragu-ragu ya? Ragu-ragu barangkali bukan jawabannya bukan A. Mesti kita tetap membaca B, C, D, E kan? Nah itulah yang tidak efektif ketika kita mengerjakan
soal dengan tipe wacana yang panjang sebenarnya. Tapi balik lagi ke hati nurani, kadang kurang srek gitu ya. Oke, bolehlah kita membaca B, C, D, E, tapi jenengan jangan sampai terlalu lama membaca dan hindari membaca soal atau jawaban 2 kali. Bagaimana caranya biar tidak begitu? Nah, mulai dari sekarang melatih diri sendiri untuk banyak-banyak membaca wacana dan banyak-banyak belajar men-screening atau mencari titik-titik kunci dari bacaan yang kita baca. Kayak gitu ya. Nah ini coba kita buktikan yang B, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Nah ini kan negatif. Kasih merah aja ya, biar nggak bingung. Ya, ancaman, hambatan, tantangan, gangguan. Terus masih besarnya ketimpangan dan tidak meratanya. Nah, ini kan negatif. Terus paham etnosentris. Paham etnosentris itu adalah ini ya, saya ulang lagi kemarin kayaknya kita sudah pernah ya etnosentris atau belum? Saya tuliskan di sini. Etnosentris adalah menganggap budaya sendiri lebih baik daripada budaya lain. Jadi menganggap bahwa budaya Semarangan gitu ya, itu jauh lebih baik. Jadi nanti kalau kita itu kita udah keterima nih CPNS, terus habis itu kan kita ditempatkan tuh di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ketika kita ditempatkan di luar Jawa, kita menganggap bahwa budaya selain budaya Semarangan itu adalah jelek gitu. Itu namanya etnosentris. Jadi kita kena sindrom etnosentris ya. Yang ke E, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh budaya asing. Nah, ini ya negatif. Oke, berarti benar ya. Jawabannya adalah A gitu. Oke Mbak, 1-7 ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak ada? Belum ya? Oke, kita lanjut kalau belum ada. Nomor 8 kita masuk ke dalam sejarah perpolitikan di Indonesia karena di sini ada nama Kabinet Sukiman, itu kan berarti Perdana Menteri Sukiman. Nah, berikut merupakan program kerja pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman yang membawa dampak negatif. Oke, jenengan bisa membuka ringkasan materi yang pernah Mbak Ida berikan itu yang halaman 6. Bentar ya Mbak. Masih punya nggak? Bentar ya, tak stop dulu ya. Loh, Mbak Aulia keluar? Sinyalnya Bu mungkin. Oh, Nanti terlempar masuk ya. lagi mungkin. Ya oke, sebentar. Tak bukakan rangkuman materi TWK yang halaman 6. Oke, dah. Tak share screen lagi. Nah ini ya Mbak, masa demokrasi liberal bisa dibuka di halaman 6. Nah, demokrasi liberal ini kan ada 7 kabinetnya, ada Natsir, Sukiman, terus Wilopo, terus ada Ali Sastro 1, ada Burhanuddin Harahap, Ali Sastro 2, dan ada Juanda. Nah ini ya, yang ditanyakan tadi adalah Sukiman. Oke, kita ini ya, kita besarkan. Yang ditanyakan adalah Sukiman. Oke, Sukiman. Di sini Sukiman program kerjanya
Dia itu adalah hasil koalisi dari Masyumi dan PNI. Jadi kita ini ya, yang kita soroti. Koalisi Masyumi dan PNI, kemudian program kerjanya politik bebas aktif, kemudian bantuan MSA dari Amerika Serikat. Nah, penyebab selesainya Kabinet Sukiman adalah adanya pertentangan Masyumi dan PNI, akhirnya masing-masing menarik dukungan, berarti kena mosi dua-duanya. Jadi Masyumi sama PNI yang awalnya berkoalisi tiba-tiba pecah, akhirnya Sukiman harus keluar. Nah, jadi program kerjanya itu bebas aktif sama bantuan MSA dari Amerika Serikat. Oke, berarti kita balik lagi ke soalnya, kita cari yang tadi yang pertama program kerjanya di sini ya, Prokja. Adalah yang pertama politik luar negeri bebas aktif, dan yang kedua adalah bantuan MSA atau militer ya, Mutual Security Act dari Amerika Serikat. Oke, tinggal kita cari. Rencana jangka pendek, salah, nggak ada. Persiapan pemilu, bukan. Undang-undang, bukan. Menjalankan politik luar negeri. Nah ini ya, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, betul. Pertukaran nota MSA, nah ini ya benar ya, MSA dari Amerika. Oke, berarti kan yang ditanyakan adalah yang berdampak negatif. Nah, jadi yang berarti yang jelek ya. Kabinet Sukiman membuat kebijakan namun merugikan gitu ya. Jawabannya adalah MSA. Kenapa Bu kok bisa MSA? Kenapa enggak politik luar negeri bebas aktif? Kalau ini malah positif. Karena apa? Karena politik ini itu Indonesia kan jadi punya kerjasama dengan negara lain, jadi dikenal dan kita juga mengenal negara-negara lain untuk kerjasama mungkin untuk diplomasi, terus ada perjanjian kayak gitu ya. Karena bebas aktif sendiri ini ada artinya, jadi di sini Bu ada artikan bebas artinya tidak memihak, kemudian aktifnya menjaga perdamaian dunia. Nah, ini ya. Jadi bebas tidak memihak dan aktif menjaga perdamaian dunia. Berarti kan positif toh. Terus kok yang menerima bantuan kok negatif, Bu? Bukannya tadi kalau kita bebas itu kita malah dikenal oleh negara lain. Nah, ini karena yang memberikan bantuan tuh Amerika. Amerika kan terkenal dengan barat kan. Padahal apa? Kembali lagi ke yang bebas. Kembali lagi ke bebas. Bebas tidak memihak. Kalau kita menerima bantuan dari Amerika yang notabene-nya barat, berarti kita memihak ke siapa? Barat kan. Nah, itulah yang dianggap membawa dampak negatif gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah E. Nanti jangan bisa membaca materinya lebih lanjut di ringkasan. Oke. Kita lanjut nomor 9 ya. Oke, panjang banget bla 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 bla. Yang ditanyakan adalah dalam menghadapi pengaruh negatif dari luar negeri, perlu ditanamkan semangat nasionalis kepada seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan semangat nasionalis, bangsa Indonesia mampu, nah berarti kan ini kita nggak perlu membaca. Jadi dengan adanya semangat nasionalisme tuh kita mampu apa? Nah kita tinggal mencari yang di sini. Gitu. Oke? Jawabannya adalah
A. Betul. Kita mampu mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena kalau yang lain ini kan agak kurang tepat nih, berlebihan. Menghargai bangsanya secara berlebihan. Chauvinis dong berarti ya namanya ini. Chauvinisme. Cinta negara secara berlebihan. Nah, ini terus memiliki rasa lebih tinggi sama nih Chauvinis ya. Nah, ini sikap Chauvinis menghadapi tantangan menghadapi tantangan berarti kita menerima tawur dong dari negara lain, nggak boleh ya kan, kita tadi balik lagi ke bebas aktifnya yaitu menjaga perdamaian dunia. Masa ya ditantang sama negara lain kita terima tawur, kan nggak boleh gitu. Oke, kita lanjut nomor 10. Waduh, nomor 10 Ki ini Mbak apa melentat soalnya panjang banget ya. Yang ditanyakan adalah perwujudan demokrasi Pancasila. Oke, berarti kalau demokrasi Pancasila ini kemungkinan dalam hal politik atau dalam hal pemilu. Yang dialami Pak Joko adalah, nah monggo silahkan dibaca dulu ini, nanti kalau sudah turunkan opsi jawabannya. Oke, sudah ya dibaca, sekarang coba opsi jawabannya. Ini A, B, C, D, E. B. B, iya betul sekali. Menjamin ini ya, menjamin keikutsertaan rakyat Indonesia dalam pemilu. Betul. Jadi kan kalau kita baca sekilas tadi kan Pak Joko itu nggak bawa surat panggilan ketika dia mau nyoblos, tapi dia terdaftar dan dia bawa KTP. Nah, kemudian Pak Joko ini disuruh menunggu sebentar, habis itu boleh mencoblos. Jadi kita balik lagi ya, pemilu itu kan ada di dalam pasal 22E. Jadi di sini itu ada asas dalam pemilu yaitu luber jurdil, langsung, umum, bebas, luber jurdil ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, di sini kan tadi Pak Joko dapat keadilannya. Terus juga setiap orang kan berhak toh memilih. Nah ini ya, umum berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi syarat yaitu 17 tahun atau sudah menikah kan gitu. Oke, kita lanjut nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut ini. Oke, yang ditanyakan adalah sila. Berikut pernyataannya di atas ya. Berdasarkan pernyataan di atas merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila ke berapa? Oke, silakan. 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Berapa?
Ketemu Mbak jawabannya berapa? Atau bingung? Galau? Bingung membedakan? Iya Bu, bingung. Bingung ya? Oke, kita coba uraikan satu-satu. Oke, nomor 1. Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini kan kita bisa memikirkan 2, juga kita bisa memikirkan 5 kan, karena sama-sama adil kan. Yang satunya kemanusiaan yang adil dan beradab, terus yang satunya lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kan bingung toh. Jadi bisa saja 2, bisa saja 5. Gitu toh. Oke, kita lanjut. Cinta akan kemajuan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan itu demi siapa sih? Demi kesejahteraan rakyat Indonesia kan? Demi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kan orang banyak kan? Kemakmuran, kesejahteraan. Berarti 5. Nah, ini sudah tereliminasi. Karena kalau 2 itu keadilannya itu lebih ke intern. Jadi antar pribadi atau antar manusia gitu. Kalau ini kan untuk kesejahteraan banyak orang gitu. Kita lanjut lagi yang ketiga. Perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan, baik itu politik. Nah, kalau politik kan kita jadinya was-was 4 ya. Politik, ekonomi, sosial, budaya bagi rakyat Indonesia lagi. Jadi khususnya untuk siapa? Seluruh rakyat Indonesia kan? 5. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghargai hak milik orang lain dalam menjamin kesejahteraan sosial di masyarakat. Nah, sosial itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini 5. Berarti jawabannya adalah 5. Nah, gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nomor 12. Nomor 12 yang ditanyakan adalah berikut merupakan pahlawan nasional 2019 dan perannya, kecuali ini pahlawan terbaru ya, ada 6 tokoh nih, ada 6 tokoh bangsa yang dianggap berjasa, kemudian beliau diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi. Ini ya, oleh Presiden Jokowi pada tanggal 7 November 2019 nih. Pernah mendengar nggak berita ini? Soalnya TWK itu juga selain kita berkutat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, budaya, sejarah, kita juga perlu membaca isu-isu terkini, baik itu dalam negeri ataupun itu luar negeri, yang penting berhubungan dengan Indonesia. Nah, ini ya Mbak, baru saja tahun 2019, akhir tahun 2019 sebelum ada corona itu ya, ada pengangkatan tokoh nasional yang berjasa menjadi pahlawan nasional. Di sini ada 6 yang ditanyakan kecuali. Nah, ini. Yang pertama adalah Kiai Haji Mashkur, betul, dari Barisan Fisabilillah, kemudian pernah juga menjadi Menteri Agama. Kemudian Rohana Kudus, betul, jurnalis perempuan. Kemudian Sultan Himayatuddin, betul, Sultan Buton. Terus AA Maramis, anggota Panitia 9, betul, yang bukan adalah Kasman Singodimejo. Nah, ini kalau yang baru diusulkan itu bukan Kasman, tapi Letkol Isdiman, Pertempuran Ambarawa itu ya. Ini kan tadi baru 4 kan. Yang kelima adalah Abdul Kahar Muzakir, jangan salah dengan Abdul Kahar Muzakkar ya. Kalau Kahar Muzakkar itu kan DITII pemberontakan. Nah, ini Abdul Kahar Muzakir, beliau adalah anggota Panitia 9. Jadi hampir sama dengan AA Maramis, bukan hampir, sama ya, Panitia 9. Terus yang keenam adalah
Profesor Sarjito, yaitu guru besar UGM. Nah ini ya, jadi beliau juga membantu tentara Indonesia dalam pertempuran ini serangan umum 1 Maret di Yogyakarta waktu setelah perundingan Renville itu ya. Nah ini gitu. Oke. Lanjut nomor 13. Contoh bela negara, contoh bentuk bela negara secara non fisik ditunjukkan pada nomor. Nah, di sini berarti kata kuncinya adalah bela negara dan secara non fisik. Kalau secara non fisik itu berarti bisa kita artikan sebagai nasionalisme. Nah, jadi tidak harus diwujudkan dengan kita berkorban jiwa dan raga ya. Kemudian kan kalau ada non fisik berarti ada fisik. Fisik itu bisa disebut juga dengan patriotisme. Nah, oke, silahkan dengan cari manakah yang ke arah nasionalis. Bisa ya membedakan antara patriotis sama nasionalis? D bukan, Bu. D, 3 dan 5. Oke, coba sebentar ya. Ini agresi, menghadapi agresi. Agresi ini berarti fisik ya. Terus jadi anggota TNI fisik, bangga menggunakan barang produksi dalam negeri. Oke, ini betul. 3, menjadi anggota Polri. Nah, ini fisik. Berarti 5. Betul. Tidak menyebarkan hoax. Oke, jawabannya D ya. Kalau ini fisik dan fisik ya. Kalau patriotisme itu harus dibuktikan dengan jiwa dan raga. Tapi kalau nasionalisme itu nggak harus kita membuktikan aku siap mati demi negara, nggak harus. Tapi dibuktikan dengan tindakan yang tidak fisik. Ya. Oke, lanjut nomor 14. Waduh, panjang juga ya Mbak. Oke, di sini yang ditanyakan adalah berikut adalah isi dari Dasar-Sila Bandung. Nah, Dasar-Sila Bandung KAA ya, Indonesia menjadi tuan rumah dari Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. Nah, pertemuan antara negara-negara Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Jadi negara-negara itu dulunya pernah dijajah, tapi setelah Perang Dunia II itu mampu merdeka. Jadi bisa merdeka seperti Indonesia. Makanya melakukan pertemuan namanya Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. Nah, di sini yang ditanyakan berikut adalah isi dari Dasar-Sila Bandung. Oke, kita harus memikirkan aspek positif dan aspek negatif. Karena pertemuan, konferensi, itu kan berarti bisa diartikan sebuah kerjasama kan. Kemudian hubungan persahabatan. Pasti dia adalah aspek positif. Nah oke, silahkan dengan cari dari A, B, C, D, E. Manakah yang positif toh? Karena panjang-panjang langsung aja kita telaah satu-satu ya. Yang A, menghormati hak dasar manusia dengan tujuan serta asas-asas yang termuat dalam piagam PBB sebagai bentuk intervensi. Nah ini nggak boleh ya intervensi. Intervensi itu artinya kita ikut campur kepada negara lain. Jadi kita itu ikut campur negara yang sudah merdeka. Kan nggak boleh. Kalau negara merdeka ya berdaulat. Nggak boleh ada intervensi atau campur tangan dari orang lain. Intervensinya yang salah. Oke, saya kasih merah aja ya. Nggak boleh. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa dan mengakui persamaan semua suku bangsa yang sesuai dengan budaya salah satu negara KAA. Nah ini, sesuai dengan budaya salah satu negara KAA kan nggak boleh. Kita kan punya kedaulatan yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Kalau setelah KAA, kalau kita harus berkiblat kepada suatu negara kan nggak mungkin, salah ya. Lanjut nomor 3, melakukan intervensi. Nah ini jelas banget melakukan intervensi nggak boleh.
Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekuasaan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu bangsa. Oke, berarti kita mengakui kemerdekaan masing-masing bangsa. Jadi bangsa yang berdaulat itu kita harus mengakui. Jadi ini ya, tidak melakukan tindakan-tindakan agresi ataupun kekuasaan terhadap integritas ini dan ini. Oke, jawabannya udah ketemu nih D. Coba yang E, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan konfrontasi. Ya, konfrontasi misalnya ya, kalau konfrontasi itu bisa diartikan sebagai kontra atau perang. Nah, nggak boleh, kita tidak boleh menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara kekerasan. Nah, bukan damai ya, konfrontasi. Oke. Oke Mbak, kita lanjut nomor 15. Nomor 15 yang ditanyakan adalah pemilu. Oke, dalam pemilu ini ya, dalam pemilu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Nah, yang ditanyakan adalah tahap pelaksanaannya. Nah, oke, di sini monggo silahkan boleh dicari ini ya yang ditanyakan tahap pelaksanaan. Nah, ini. Oke. Monggo boleh dicari jawabannya. Ketemu Mbak jawabannya? Bingung ya? Tahapannya mana aja?
Iya Bu, bingung. Bingung ya, tidak bisa menemukan yang Mbak ya. Oke. Tadi kan ada 2 kan tahapannya. Jadi tahapannya ada 2. Yang pertama tadi ada persiapan, kan sekilas hampir mirip-mirip ya. Persiapan, kemudian tahapan pelaksanaan. Kalau tahapan persiapan itu biasanya KPU itu memberikan pemberitahuan dulu. Jadi KPU ada pemberitahuan dulu. Berarti harusnya yang pemberitahuan itu tak masuknya tahapan persiapan. Berarti ini kan pemberitahuan. Berarti kita nggak bisa nih memilih A, B, atau yang C. Nah ini pemberitahuan kan. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah bahwa masa jabatannya itu habis. Tuh kan. Nah ini berarti pemberitahuan, nah ini ya kepada kepala daerah bahwa masa jabatannya sudah habis. Terus DPRD memberitahukan kepada KPU mengenai masa jabatan kepala daerah tuh sudah habis gitu ya. Oke, sudah sampai sini berarti ini ya. Dari DPRD ke kepala daerah, terus dari ini ya pemberitahuan DPRD ke kepala daerah, DPRD ke KPUD bahwa masa jabatannya sudah habis. Tok wis. Nah, ini ya. Udah. Tahapan pelaksanaan. Perencanaan, ini ada perencanaan penyelenggara meliputi tata cara, jadwal tahapan, pelaksanaan, pembentukan panitia pengawas. Oh, ini berarti masih masuk ke dalam tahapan persiapan ya. Nah, ini jadi merencanakan penyelenggaraan, kemudian meliputi tata cara dan jadwal tahap pelaksanaan kepala daerah, pembentukan panitia pengawas. Ini enggak, berarti cuma sampai sini aja. Terus berarti kalau yang tahapan pelaksanaan, ini kan masih perencanaan nih, berarti ini tahapan, tahapan persiapan. Nih masuknya perencanaan penyelenggaraan, ini masuknya ke dalam tahapan pelaksanaan. Berarti sisanya jawabannya adalah E. Jadi pemantauan pengawas, membentuk TPS ya di masing-masing desa, kemudian memberitahukan dan mendaftarkan pemantaunya. Ini jadi ya lebih lanjut daripada lebih ke perencanaan atau pemberitahuan. Oke. Nah ini jawabannya ketemu ya. E. Oke, dari nomor 1 sampai 15 Mbak, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Enggak? Belum Bu saya. Oke, lanjut ya. Nomor 16. Silahkan dibuka pasalnya. Di sini yang ditanyakan pasal 33 ayat 1 yang berbunyi. Nah, ini pasal 33 itu tentang apa? Oh, ternyata di sini ada ekonomi. Oke, berarti pasal 33 itu tentang perekonomian. Nah, oke, silahkan cari 33 ayat 1. B bukan Bu. Jawabannya adalah B. B. Oke, betul sekali. Perekonomian kan di sini karena yang ditanyakan adalah perekonomian, berarti perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Betul ini ya. Atas asas kekeluargaan. Nah, kalau yang cabang-cabang tuh 2 apa 3 ya, Mbak? Bumi air 2 ya, cabang-cabang 3. Benar nggak? Ini 2, ini 3. Ini 4, yang ini salah, nggak ada. Yang D. Benar nggak?
Biasanya nih Mbak, kalau dia masih ayat 1 nih ya, masih ayat 1 itu dia tentang pasalnya. Jadi kan karena ini tentang perekonomian, pasti perekonomian itu adalah apa gitu ya. Gitu. Jadi kayak pendidikan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan titik itu pasal 31 ayat 1. Jadi kalau masih ayat 1 itu biasanya tentang pasalnya. Nah, nanti yang kedua dan seterusnya itu lebih kompleks lagi. Jadi kan ini nanti coba dicek ya Mbak ya, ini bener nggak 3, 2 ini kayaknya kebalik nggak ya? Bentar aku tak buka. Oh Bumi ini di sini. air 3 Bu kayaknya. Bumi air 3. Iya, Berarti setahu bukan ya, saya. bentar. Di halaman 4 kan ya? Di halaman 4 ya. Pasal 33. 33 ini ya, pasal 33. Oke, pasal 33 ekonomi betul. Oh iya, cabang produksi dulu ya, baru bumi air. Lupa, soalnya terlalu banyak yang dihafalkan. Jadi otaknya Bu Ida tuh krodit ya. Ini demokrasi ekonomi, bener ya? Oke, berarti kita balik ke sini, kita hapus. Jenengan kalau mau mulai menghafalkan, nggak perlu dihafalkan semuanya. Yang perlu dihafalkan itu yang paling sering keluar ya, pasal 27 sampai dengan pasal 34. Atau kalau jenengan mau menghafalkan juga nggak apa-apa, tapi yang dihafalkan dulu, jadi jangan langsung semuanya dihafalkan gitu ya, nanti malah kalau kita instan, kita cepat lupa. Jadi kalau kita mau menghafalkan tuh dimulai dari pasalnya C. Contohnya nih, 1 bentuk negara. Nah jadi ini, contohkan. Pasal 1 bentuk negara. Pasal 2 dan pasal 3 nih MPR ya. Ini harusnya MPR-nya di atasnya. Ini salah Bu Ida memberikan ini. Pasal 3 MPR. Terus pasal 4 nih ya presiden sampai dengan pasal 16. 16. Nah, ini presiden. Terus pasal 17 tentang menteri. Terus nanti 18 tentang pemerintah daerah. Terus 19 sampai dengan 22B itu adalah DPR. Nah, ini ya DPR dari pasal 19 sampai 22B. Nah, ini ya 22B, terus DPD 22C sampai dengan 22D dan seterusnya. Jadi jangan mulai ngafalin itu dulu aja. Jadi kan kita tahu, oh pasal ini itu tentang ini, pasal ini tentang ini. Jadi ketika keluar pasalnya kita bisa mengkategorikan. Pasal 9, oh berarti masuk ke dalam pasalnya DPR. Presiden, sorry. Karena presiden itu dari 4 sampai 16 kan. 9 ada di tengah-tengah, berarti itu presiden. Berarti opsinya kita tinggal cari yang tentang presiden. Nah, jadi kalau jenengan sudah menghafalkan angka beserta ininya, pasalnya, barulah nanti jenengan mulai menghafalkan ayatnya. Jadi 1 ayat 1 bentuk negara kesatuan republik. 1 ayat 2 kedaulatan di tangan rakyat menurut UUD. Terus pasal 1 ayat 3 Indonesia negara hukum kayak gitu. Jadi kita nggak perlu secara lengkap. Jadi yang secara patokan-patokan saja tuh malah nggak apa-apa. Jadi gampang kita hafalkan karena materi TWK yang saking banyaknya itu toh. Tuh. Oke, siap ya? Semangat. Oke, lanjut nih. Nomor 17 panjang juga soalnya. Yang ditanyakan adalah beberapa peranan Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia di masa lalu atau masa perjuangan. Berarti kita masih mengkolongi ini di masa lalu dan masa perjuangan ya. Di antaranya, jadi pada saat masa lalu atau masa perjuangan, di sini masa perjuangan aja kita nggak perlu ngomongin masa lalu. Nih ya, masa perjuangan itu Pancasila kita maknai sebagai apa gitu ya. Peranan Pancasila pada masa perjuangan itu apa? Nah, oke, monggo dicari.
B, Bu. Kalau yang B ini setelah. Kalau ini kan pada masa lalu. Kalau yang B ini dia tuh setelah. Kalau pada masa perjuangan, Sumpah Pemuda itu merupakan ini ya, tonggak persatuan para pemuda. Nah, jadi kita harus cari bahwa sebelum ada Sumpah Pemuda itu kita berjuangnya itu sendiri-sendiri. Jadi setelah ada Sumpah Pemuda kita itu melebur jadi satu, kemudian kita punya niatan untuk Indonesia merdeka. Berarti kan sebelum itu toh, jadi sebenarnya intinya itu adalah persatuan gitu, menyatukan. Jadi kita cari yang persatuan. Ketemu kan jawabannya? Persatuan? Ini menyatukan pemuda-pemuda dari pelosok Indonesia menjadi satu kesatuan dengan oh, ini yang C salah juga ya. Menyatukan pemuda-pemuda dari seluruh pelosok Indonesia menjadi satu kesatuan dengan membeda-bedakan. Salah Bu Ida nih, salah nih yang C nih. Karena yang C ini dengan salah. Oke, mungkin asumsi B benar juga ya. C. Yang A, Bu Ida baca dulu. Yang A memberikan pengaruh kepada setiap kalangan warga negara Indonesia bahwa mereka sama-sama merupakan anak sehingga perlu untuk memelihara dan menghargai persatuan sesuai dengan kelompoknya. Salah, nggak boleh kan harus ada persatuan sesuai dengan kelompoknya. Salah. Menjaga kedaulatan salah satunya dengan membedakan. Nah, ini salah. Salah satunya dengan membedakan. Salah ya. Meningkatkan rasa kaufinisme. Oke, benar Mbak. Benar kamu, Bu Ida. Tadi salah persepsi ya kalau yang C. Oke, benar ya. Mengkokohkan keinginan. Dan jadi di sini ternyata yang ditekankan adalah kita ingin dan kita punya cita-cita untuk bebas dan merdeka. Oke, tapi sebenarnya Sumpah Pemuda itu adalah tonggak persatuan para pemuda, di mana yang awalnya para pemuda itu hanya berjuang secara kedaerahan. Setelah Sumpah Pemuda, mereka sepakat untuk bersatu, menghilangkan yang namanya organisasi pemuda. Mereka melebur jadi satu dalam Indonesia Muda dengan semangat merdeka. Itu ya. Oke, nomor 18. Oh, nomor 18 kayaknya sama deh tadi. Berikut bukan faktor penghambat dalam integritas nasional. Tadi sama deh, soal nomor berapa ya? Bentar, Mbak. Oh, sama ya dengan soal nomor 7 ya. Berikut bukan faktor penghambat dalam integritas. Berarti jawabannya A langsung aja ya. Kita menjawab A. Oke, lanjut 19. Tugas konstituante adalah hasil dipilih ya berdasarkan hasil pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi selain konstituante itu juga milih DPR. Jadi pada pemilu pertama ini itu milihnya 2. Yang pertama adalah DPR, yang kedua adalah konstituante. Ini konstituante itu dari kata konstitusi, hukum dasar. Kalau di Indonesia berarti undang-undang dasar. Jadi di sini ada 2 undang-undang dasar, ada di A sama ada di D kan. Terus jawabannya yang mana? Kalau yang A membuat konstitusi baru pengganti UUDS. Tapi kalau yang D menjalankan tugas konstitusi. Kalau menjalankan tugas konstitusi bukannya seluruh rakyat Indonesia ya patuh terhadap hukum negara.
Nah ini berarti enggak kalau yang D, berarti jawabannya adalah A, yaitu lembaga yang bertugas membuat hukum dasar yang baru untuk menggantikan UUDS yang sedang digunakan. Jadi ini ya, UUDS digunakan karena kembali ke negara kesatuan setelah RIS. Kenapa kok UUDS diganti sih, Bu? Karena UUDS itu ternyata isinya adalah konstitusi RIS yang disempurnakan. Berarti kan kita masih menggunakan hukum dasar ketika kita menjadi negara serikat kan, RIS. Makanya pemerintah itu berusaha untuk menggantinya dan membuat yang baru gitu ya. Enggak menggunakan UUD juga, tidak menggunakan konstitusi RIS atau UUDS, tapi mau membuat yang baru. Akhirnya dilaksanakanlah pemilu ini, pemilu pertama yang memilih DPR sama konstituante. DPR itu legislatif, kalau yang konstituante tugasnya disuruh untuk membuat hukum dasar yang baru untuk menggantikan UUDS gitu ya jawabannya. Oke, nomor 20. Rencana aksi bela negara yang disosialisasikan pada 2018-2019 adalah ada 3 tahap, yang ditanyakan adalah tahap kedua. Jadi ada 3 tahap rencana aksi bela negara. Yang pertama adalah tahap sosialisasi, terus tahap internalisasi, yang ketiga adalah tahap tahap aksi. Jadi bela negara yang dicetuskan pada 2018-2019 itu ada skemanya 3, sosialisasi dulu, internalisasi, baru aksi. Jadi ini juga ini ya isu-isu terkini, jadi jenengan juga perlu membaca isu-isu terkini. Tadi kan yang pahlawan juga isu terkini kan tahun 2019. Nah, soal nomor 20 juga isu terkini. Jadi ada aksi bela negara gitu ya, ada pahlawan yang diangkat pada saat itu. Nah, jenengan mulai membaca isu-isu terkini yang terjadi antara tahun 2019, 2020 dan 2021 ya. Jadi kemungkinan itu ada yang keluar. Jadi kan eman-eman kalau kita nggak tahu karena kita kurang membaca berita gitu ya. Padahal aku kan baca berita terus Bu, tapi berita temenku gitu ya di story. Nah itu mulai dikurangi, bolehlah membaca story tapi yang berita-berita aktual gitu ya. Mulai membiasakan nonton TV tapi nggak nonton sinetron juga ya kebanyakan, tapi nonton berita-berita juga biar kita nggak ketinggalan info. Namanya saja kan kita tes wawasan kebangsaan, berarti yang terjadi di Indonesia itu apa sih? Kita kan perlu tahu sebagai warga negara yang baik ya, good citizenship gitu. Jawabannya kan yang ditanyakan adalah tahap kedua, berarti jawabannya adalah internalisasi B. Oke. Kita lanjut ya, nomor 21 yang ditanyakan adalah dari pernyataan di atas yang merupakan faktor pembentuk bangsa Indonesia ditandai dengan nomor. Nah, oke, monggo silahkan dicari. Bu. E1356 coba ya. Oke. Betul. Luas wilayah yang sama enggak? Kita enggak punya luas wilayah yang sama ya. Kalimantan sama Jawa kan luas wilayahnya beda. Persamaan pola budaya, oke betul. Memiliki kepala negara yang berbeda, salah. Kita kan meskipun beda-beda pulau, kita presidennya satu, Pak Jokowi gitu ya. 1356. Oke, betul. Lanjut. 22. Berikut merupakan
Penyimpangan pertama, kalau penyimpangan kita harus mikirnya ke ranah politik. Pertama, berarti kalau pertama terhadap Undang-Undang Dasar berarti tahun 1945. Berarti ketika Indonesia merdeka langsung ada enggak pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar yang telah kita buat gitu ya. Oke, monggo silahkan dicari di ABCDE. Ketemukah jawabannya atau bingung? 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 Oke, saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Yang pertama, yang A, sistem pemerintahan parlementer yang kita punya Perdana Menteri berubah menjadi sistem presidensil. Kita belum pernah. Jadi yang A ini salah. Kita belum pernah dari parlementer ke presidensil. Tapi kalau dari presidensil berubah ke parlementer benar. Jadi presiden, wakil presiden tiba-tiba berubah jadi pres dan perdana menteri kita pernah. Jadi yang A itu salah ya kalau kita milih yang A. Munculnya teritura. Teritura itu 3 tuntutan rakyat yang dimana tuntutan itu dikeluarkan untuk menurunkan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Itu berarti tahun berapa yang ada PKI? Nah ini ya teritura. Teritura itu isinya adalah Bu bersih turun harga. Nah ini ya, bubarkan PKI, terus bersihkan kabinet dari PKI. Nah ini, turunkan harga pokok. Berarti kan PKI kan, berarti sekitar tahun 1965 atau 1966. Ini kan yang kita cari kan 1945, berarti eliminasi karena nggak sesuai dengan permintaan gitu ya. Nah ini perubahan sistem presidensil dari presidensil ke parlementer. Nah ini jawabannya benar karena kita berubah dari presidensil ke parlementer itu karena ada maklumat tanggal 14 November 1945. Nah oke ini. Dibentuknya konstituante tadi, kan yang di atas toh dibentuknya konstituante itu tahun 1955 kan dalam pemilu pertama. Nah ini berarti nggak sesuai dengan permintaan. Lembaga negara seperti MPR, DPA, nah ini kan dibentuk pada saat dekret presiden, berarti tahunnya 1959. Jadi dari demokrasi liberal 55 kita berubah jadi demokrasi terpimpin 1955 dengan keluarnya dekret presiden. Nah, dekret presiden ini isinya ada 3. Yang pertama adalah bubarkan konstituante. Nah, konstituante ini yang tadi ya, yang ini tahun 1959 dia dibubarkan. Yang kedua, kembali ke
UUD 1945. Jadi karena konstituante itu tidak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru, nah ini toh baru pengganti UUDS, akhirnya ya udah kita kembali aja ke undang-undang dasar gitu ya, nggak usah bikin yang baru-baru lagi, kembali ke mantan gitu ya. Mantan gitu. Terus yang ketiga, pembentukan ini ya, pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, ini kan tahun 1959 MPRS dan DPAS. Nah, begini ya Mbak, agak jelimet karena kita memang harus benar-benar tahu materinya gitu ya, baru kita bisa menganalisis. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan Mbak? Kurang 2 menit lagi, kita lanjut 2-3 ya. Nah, yang terakhir 2-3. Kita kan masih ada 2 menit nih Eman-Eman. Nah, yang ditanyakan adalah komitmen ini bertujuan untuk, nah ini yang kita nggak tahu nih, ini kan kita nggak tahu apa nih ini, berarti kita harus membaca atasnya. Coba kita screening ya. Indonesia ikut dalam ajang pemilihan Miss Universe sama Miss World setiap tahunnya. Dalam ajang tersebut, perwakilan Indonesia selalu menampilkan tari-tarian daerah dan pakaian adat dari berbagai suku bangsa. Nah, komitmen ini berarti Indonesia yang selalu menampilkan tarian adat sama pakaian adat di Miss Universe sama Miss World itu bertujuan untuk apa gitu kan. Yang A, meningkatkan nilai suku tertentu. Enggak, berarti kan suku yang ditampilkan nanti nilainya naik. Enggak, berarti kan kita banyak suku juga. Kalau mau menampilkan ya berarti kita menjunjung nama Indonesia dong. Enggak boleh satu suku tertentu kan. Ini. Memperlihatkan semua tarian dari setiap suku bangsa yang diperlukan agar lebih unggul. Salah, ini kaufinis ya. Terus memperkenalkan kepada dunia bahwa Indonesia menyukai tarian. Oh, kalau menyukai tarian berarti yang tidak ditampilkan kita tidak suka gitu. Berarti kan konotasinya kan jelek kan. Bangga terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan dipandang sebagai budaya yang paling unggul. Nah, ini salah lagi. Oke, berarti jawabannya kan sudah ketemu ya. Karena A, B, C, D salah, berarti jawabannya adalah E, yaitu memperkenalkan kepada dunia indahnya budaya Indonesia yang menunjukkan karakter bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu yang majemuk, karakternya seperti ini, jadi kita tunjukkan bahwa kita itu punya budaya yang indah gitu ya, budaya yang banyak. Oke Mbak, ada yang mau ditanyakan? Dari 23 soal tadi, monggo silahkan boleh bertanya. Saya belum, Bu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, bisa. Oke, bisa. Nanti aku kirimkan ke Mbak Ayudia ini pembahasannya tadi ya. Tadi kan Mbak Aulia sempat keluar kan? Terus untuk ngulang lagi kalau barangkali tadi ketinggalan, jadi atau tadi pengen ngulang lagi, gitu. Sebentar. Bentar, pembahasan. Oke, proses kirim Mbak, sebentar ya, masih muter-muter. Oke semuanya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan berarti pertemuan hari ini Bu Ida akhiri. Terima kasih atas waktunya hari ini ya Mbak untuk belajar barengnya. Silahkan dibaca-baca kembali soal-soal yang sudah kita pelajari. Kalau ada pertanyaan nanti minggu depan bisa kita bahas lagi. Atau jenengan mungkin punya soal yang sulit, belum dipahami dari mana gitu ya, online gitu. Boleh nanti di screenshot, terus nanti kita diskusikan bersama. Gitu ya.
Oke, makasih Bu. Oke, iya sama-sama. Semoga bermanfaat untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama, Mbak. Tak tutup ya roomnya ya, Mbak ya.